Duh, udah jam berapa nih? Mana sih? Kak Menda, aduh sorry. Terlambat sekarang. Ini udah jam berapa adik-adik Iya. lo di rumah udah nungguin Ya Kak? maaf tadi tuh bangunnya kesiangan. Terus aduh harus mandi. Terus ini perjalanan ke sini juga aduh jauh sekali. Ingat ya Kak Yosafat, adik-adik juga jangan sampai telat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oh iya maaf. Maaf ya adik-adik, kita sapa dulu kalau begitu mereka ya. Baik. Mereka kan sudah nunggu ya? Udah dari oke. tadi Kak. Oh dari tadi ya, oke kita sapa. Shalom adik-adik. Wow apa kabarnya? Luar biasa, Yeay, semangat. Maaf ya, tadi terlambat ya. Kalian di rumah ada yang suka terlambat juga enggak? Enggak mungkin ya? Gak mungkin Nggak karena mungkin kan ya. sudah dibunyiin loncengnya Kak. Oh betul begitu. Kayak sangat lupa loncengnya tadi bunyi terus matiin lagi. Oh gitu. Itu jadi Aduh, terlambat ya. Iya. Oke lah, minggu depan nggak lagi deh ya. Siap. Maaf ya adik-adik. Iya. Ya kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap. Oke kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Iya betul sekali. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan lewat rumah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami, bahkan juga kakak-kakak Rocky yang melayani juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh kali ini Kak Menda. Betul. Ya, minggu-minggu lalu kita sudah lihat ya. Oh iya. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh semangat. Hari ini pun juga jangan sampai kalah. Harusnya lebih lagi ya. Iya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik buat kita semuanya. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh betapa Tuhan itu baik buat kita ya. Yeay, tepuk tangan semuanya. Tiada berkesudahan. Yeah. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan ya. tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sungguh-sungguh. Yo. Tuhan Yesus baik, Yeay. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kak Menda, kalau tadi pujian yang bilang Tuhan Yesus baik. Kira-kira Kak Menda apa yang sudah Kak Menda rasakan tentang kebaikan Tuhan? Pagi hari ini Kak Menda bisa bernafas. Itu kebaikan Nah, Tuhan. Betul adik-adik bagaimana? Sama kan? Kita bernafas dikasih, wow semuanya bisa di tangan kakinya semua masih bisa dipakai untuk memuji Tuhan kan? Betul sekali. Kalau begitu Kak Menda kayak sahabat ajakan lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik. Nyatakan dengan sungguh-sungguh ya. Semangat semuanya. Semangat. Yeay. Tuhan Yesus baik. Yeay. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Lagi baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baik, Yeay. sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, Yeay. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selamanya. sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow. Yes. Benar sekali, Tuhan Yesus itu baik. Untuk selama-lamanya Tuhan baik. Betul sekali. Amin. Amin semuanya. Wah, kalau kalian sudah semua terima kebaikan Tuhan, makanya kalian nggak boleh cuma diam aja kalau udah terima kebaikan Tuhan. Saksikan ya, betul ya? Iya. Nah, kenapa kalian bersaksi jangan malu-malu? Ya kan nggak boleh malu-malu karena kebaikan Tuhan itu harus ceritakan, saksikan. Supaya semua, mungkin ada papa, mama, atau teman-teman kalian perlu mendengar kesaksian yang luar biasa dari kalian semuanya. Nah, kalau kalian sudah mendengar, bahwa kalian adalah anak-anak yang wah luar biasa. Bahkan kalian sudah merasa, waduh berbeda sekali aku hari ini. Aku mau saksikan semuanya. Nah, kalau begitu Kak Yosafat, Kak Mina mau ajak nyanyi pujian ini. Aku ini sudah berbeda. Papa mama perlu tahu, teman-teman juga perlu tahu. Aku berbeda, aku jadi anak Tuhan yang luar biasa. Yuk nyanyikan pujian ini ya. Ya. Papa, oh papa. Aku tidak sama lagi. Yeah. Mama, oh mama. Ku berbeda dengan aku yang dulu. Hai teman-teman, hidupku dibaharui. Tingkah laku, tutur kata, ku berbeda. Sejak ku jumpa Yesusku. Ku berbeda, ku berbeda, ku berbeda. I make a difference. Ku berbeda, ku berbeda. Sungguh aku berbeda. Mari teman semua, ikutlah teladan Yesus. Agar dunia tahu, I make a difference. Wow, sudah berbeda ya? Iya, Benar kan? tingkah lakunya, Betul. tutur katanya. Itu harus berbeda. Makanya kalau sudah berbeda jangan disimpan, saksikan semuanya ya. Buat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sanggup mengubahkan hidup kita. Yuk nyanyi pujian ini sungguh-sungguh, kita jadi berkat. Amin. Papa, oh papa, aku tidak sama lagi. Amin. Mama, oh mama, ku berbeda dengan aku yang dulu. Hai teman-teman, hidupku dibaharui. Tingkah laku, tutur kata, ku berbeda. Sejak ku jumpa Yesusku. Ku berbeda, ku berbeda, ku berbeda. I make a difference. Ku berbeda, ku berbeda. Sungguh aku berbeda. Mari teman semua, ikutlah teladan Yesus. Agar dunia tahu, I make a difference. Katakan ku berbeda. Ku berbeda, ku berbeda. I make a difference. Ku berbeda, ku berbeda. Sungguh aku berbeda. Mari teman semua, ikutlah teladan Yesus. Agar dunia tahu, make a difference. Yeay, luar biasa. Kayak sahabat kami sudah tahu kalian semuanya berbeda. Betul, Kak Meda? Berbeda, betul sekali. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang jangan marah-marah lagi ya. Betul, yang suka bohong-bohong sudah nggak bohong lagi. Iya, berbeda sejak jumpa. Dengan Tuhan, apalagi kalau sudah undang Tuhan masuk dalam hidupnya ya. Betul sekali. Sangat berbeda. Kalau begitu, kalau kita sudah berbeda,
Berarti kita harus mau tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Oke? Kalau begitu siapkan hatimu untuk kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik katakan sama-sama, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, dimanapun kalian mengikuti ibadah online ini. Salam jumpa kembali dengan Kak Oke dan kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami kemurahan-Mu dan segala kebaikan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kami itu boleh tergenapi dan terjadi untuk masa depan kami yang lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini melalui kehidupan seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Raja Hizkia? Nah, yuk kita dengarkan bersama, kita belajar bersama ya. Nah, suatu hari Raja Hizkia menderita sakit. Dan dia hampir mati karena penyakitnya itu. Nah, apa sih penyakit yang diderita oleh Raja Hizkia? Dalam 2 Raja-Raja diceritakan di situ bahwa Raja Hizkia menderita sakit barah. Apa itu sakit barah? Nah, sakit barah itu semacam bisul. Nah, karena itu ya adik-adik jangan sepelekan kalau ada bisul atau ada benjolan apa yang mengandung nanah di kulit kita ya. Karena ternyata bisul juga bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Nah, Raja Hizkia waktu itu dia menderita penyakit barah.
dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan dia sudah hampir mati. Nah, kemudian datanglah seorang nabi Tuhan yang bernama Yesaya membawa pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Apa yang dibawa, pesan yang dibawa oleh Nabi Yesaya? Waktu itu Nabi Yesaya sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh. Bahkan Raja Hizkia akan mati karena penyakitnya. Nah, seandainya nih adik-adik kamu sakit, terus ada seorang hamba Tuhan datang mengunjungimu. Apa yang kamu harapkan? Kamu pasti berharap didoakan untuk kesembuhanmu, ya kan? Nah, tapi bagaimana jika hamba Tuhan itu malah memberitahukan kepadamu, kamu tidak akan sembuh, bahkan kamu akan mati? Apa kira-kira yang kamu rasakan? Wah, sudah pasti kamu akan sangat sedih dan akan menangis, gitu ya. Nah, begitu juga dengan Raja Hizkia. Dia menjadi sedih, ya. Dia sedih sekali mendengar pesan yang dibawa oleh Nabi Yesaya. Kemudian setelah Nabi Yesaya meninggalkan ruang kamar Raja Hizkia yang sedang bersedih itu, dia balikkan badannya, dia menghadap ke tembok dan dia sedih sekali. Dalam sedihnya dia berdoa. Nah, adik-adik, dalam sedih juga kita berdoa, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, ya. Raja Hizkia berdoa, dia bilang, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia dan telah hidup dengan tulus di hadapan-Mu. Aku telah melakukan banyak kebaikan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kemudian Raja Hizkia pun menangis. Setelah dia berdoa, dia menangis. Saking sedihnya. Karena apa? Karena dia akan mati. Karena penyakitnya ini. Nah, waktu itu Nabi Yesaya, ya, masih belum sampai dia keluar dari istana Raja Hizkia, ya. Dia dapat pesan lagi dari Tuhan. Tuhan bilang sama Nabi Yesaya, kembali kepada Raja Hizkia, sampaikan pesanku kepadanya. Aku telah mendengar doanya, telah memperhatikan air matanya. Katakan kepadanya bahwa aku akan menyembuhkannya. Nah, kemudian baliklah Nabi Yesaya ke kamar Raja Hizkia dan menyampaikan pesan yang dibawanya yang dari Tuhan. Begini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Kamu akan sembuh dan bahkan Tuhan akan memperpanjang hidupmu. Kamu akan diberi tambah umur 15 tahun lagi. Bukan hanya itu, Tuhan akan menjagamu dan menjaga kerajaanmu, menjaga daerahmu dengan aman. Kemudian Raja Hizkia senang, ya. Dia senang mendengar berita itu. Tapi dia pengen tahu, dia pengen dapat kepastian. Apa tandanya bahwa itu janji Tuhan akan digenapi? Kemudian Nabi Yesaya bilang, coba perhatikan, ya. Perhatikan bayangan jam Raja Ahaz, bayangan matahari, ya. Bayangan matahari yaitu jam Raja Ahaz ini. Kau perhatikan, bayangan ini, ya, akan lebih mudah untuk maju atau mundur. Wah, Raja Hizkia bilang, ya tentu saja mudah sekali, itu pasti akan maju. Betul ya adik-adik ya? Yang namanya jam, dia menunjukkan waktu, pasti dia akan bergerak maju. Sang waktu akan bergerak maju. Nggak mungkin ya sang waktu bergerak mundur, ya. Nah, tapi tanda yang akan diberikan bahwa bayangan matahari atau jam Raja Ahaz ini akan bergerak mundur 10 tapak. Kemudian Raja Hizkia memperhatikan. Dia lihat, benar loh adik-adik.
bayangan matahari atau jam Raja Ahaz itu, bayangan itu mundur 10 tapak. Wow, ajaib ya, jamnya menunjukkan itu mundur. Nah, kemudian Raja Hizkia sangat bersukacita, dia senang sekali bahwa ternyata Tuhan memberikan janji yang pasti akan digenapi. Kemudian Nabi Yesaya minta kue ara kepada pegawai istana dan menempelkan kue ara itu di barah di tubuh Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia menjadi sembuh. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan dia bisa memerintah selama 15 tahun ke depan. Ya, 15 tahun kemudian. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya betapa senangnya ya, sembuh dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Dan bahkan benar loh, Tuhan melindungi Raja Hizkia, menjaga kota kerajaannya dari musuh dan membuatnya aman. Nah, adik-adik, Raja Hizkia dia tahu ya bahwa umurnya 15 tahun lagi, dia tahu kapan dia akan mati. Nah, sekarang coba adik-adik kita pikir ya, kita bayangkan seandainya kamu tahu batas umurmu ya, oh akan diperpanjang lagi 15 tahun lagi. Umurnya ditambah 15 tahun lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, betul. Tentu kamu akan melakukan banyak hal kebaikan. Melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan kamu akan melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, yang membuat nama Tuhan ditinggikan. Dan tentu saja kamu akan banyak memberitakan kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ya, nah itu kalau kita tahu umur kita bisa merancangkan apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kenyataannya kita nggak tahu batas umur kita, betul ya? Nah, karena kita nggak tahu batas umur kita, karena itu mari kita terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Memberitakan kabar baik, keselamatan yang dari Tuhan Yesus bagi semua orang yang membutuhkan keselamatan. Ya, teruslah berbuat baik dan kebenaran, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus memuliakan nama Tuhan karena kita nggak tahu kapan, waktu, dan saatnya kita batas umur kita ya, kapan waktu dan saatnya kita meninggal dunia. Ya, nah adik-adik kita akan lihat ya ayat hafalan kita dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupanmu. Beritakanlah kabar baik ya. Dan kalau sekarang kamu sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kamu punya iman kepada Tuhan Yesus, tetaplah setia, ya, tetaplah berpegang kepada imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah, ya, jangan goyah dan jangan pernah melepaskan iman percayamu yang kepada Tuhan Yesus Kristus itu dan menukarnya dengan apapun juga di dunia ini. Karena iman yang kamu miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang akan membawa kamu kepada kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya ketika kita meninggal dunia nanti. Ingat ya adik-adik ya, sekali Yesus tetap Yesus. Yuk sama-sama katakan pada dirimu sendiri ya, kita ucapkan, katakan bersama Kak Oke ya, Jesus forever.
Yuk kita sama-sama katakan, Jesus forever. Oke, Tuhan Yesus memberkatimu. Yuk sekarang kita berdoa ya, untuk mengakhiri ibadah kita dan mengakhiri firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan yang begitu indah. Kami belajar dari kehidupan Raja Hizkia dan kami mau Tuhan agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau rancangan-rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami boleh tergenapi dan boleh terjadi untuk memberikan kepada kami masa depan yang indah, masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan bagaimana Hizkia Tuhan berikan kasih karunia. Ya, Wow, iya. luar biasa ya. Iya, yang Umurnya tadinya tambahin lagi loh. Iya, tadinya dia sakit loh Kak Yosafat. Betul, makanya ditambahin 15 tahun lagi. Aku mau kalau gitu Kak Minda. Iya, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik ada yang pernah sakit nggak? Wah. Pernah, iya Wah. pernah. Kalau sampai sekarang kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan loh adik-adik. Amin, betul Iya. sekali. Jadi Harus- jangan sia-siakan anugerah Tuhan ya. Betul, harus tetap bersyukur, beribadah dan memuji Tuhan senantiasa. Amin, betul sekali. Kalau begitu sekarang saatnya kita akan berikan persembahan ya. Siapkan persembahan kalian, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Dari yang terbaik sama Tuhan. Yuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kembali menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk kami tetap terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini berkat kasih kemurahan Tuhan. Kalau kami masih diberikan umur yang panjang berkat kemurahan Tuhan juga. Tuhan tolong kami, biarlah dengan umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mau tetap terus mengiring Engkau, melayani Engkau. Kami tetap terus mau mengikut Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tanamkan dalam kehidupan kami. Dan bila kami mau lakukan firman-Mu itu Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap terus berjalan di dalam jalan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan memberikan korban persembahan ini. Bahkan memberkati orang tua kami Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencaharian mereka. Berkat-berkat melimpah berasal daripada Tuhan. Berkat kekuatan kesehatan pun menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami semuanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa bersatu hati. Kami tetap terus bawa bangsa dan negara kami ini. Kami bawa ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di mana kami ada tinggal, kami berada, kami hidup Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan bangsa dan negara kami ini kedamaian. Biarlah semuanya kami boleh bersama-sama merasakan damai sejahtera dan sukacita ada di dalam bangsa ini Tuhan. Karena ada Tuhan di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati para pemimpin-pemimpin semuanya Tuhan. Tetap memakai mereka semuanya dan memberikan kebijaksanaan buat mereka semuanya dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Dan biarlah kami semuanya rakyat-rakyat yang ada, terlebih khususnya kami anak-anak Tuhan, kami boleh leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah diberkati hari ini. Kami berterima kasih dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow Kak Menda, Kak Yosafat, sudah saatnya kita akan pamitan. Tetapi tetap terus ingatkan untuk setiap hari Minggu. Iya, setiap hari Minggu adik-adik beribadah jam 9. Ya, kita beribadah karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali ya, jangan lupa jam 9 kita tetap ada ibadah. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama. Yes. Dan sekarang akhirnya Kak Yosafat Kak dan Menda, kita akan pamitan. God bless you. Sampai jumpa.